Halo teman-teman, kalian akan ujian skripsi? Jangan khawatir, saya akan membuka semua kisi-kisi pertanyaan dalam ujian skripsi. Tentu mahasiswa akan merasa was-was, bingung, dan galau saat menghadapi ujian skripsi, meskipun segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan matang. Nah, itu akan mempengaruhi psikologis kita, ya, terutama pada performa maupun penampilan ketika ujian skripsi. Oleh sebab itu, saya akan memberikan beberapa kisi-kisi pertanyaan supaya teman-teman bisa mempersiapkan dan paling tidak membantu teman-teman ketika mempersiapkan ujian skripsinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam sidang skripsi biasanya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mudah dan ringan-ringan, ya, dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kompleks atau lebih rumit. Nah, langsung saja, apa sih pertanyaan-pertanyaan dalam sidang skripsi itu? Yang pertama, biasanya Dewan Penguji akan menanyakan apa judul penelitian skripsi teman-teman. Nah, tentu dalam menjawab pertanyaan itu, teman-teman tidak usah ragu, jawab saja dengan lantang dan tegas, ya. Kalau perlu harus dihafalkan, ya. Tapi kalau tidak hafal tidak masalah, baca saja skripsi teman-teman dan itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi akan menjadi poin plus bagi teman-teman yang menjawab tanpa harus membaca. Nah, pertanyaan kedua atau pertanyaan selanjutnya adalah apa novelty atau kebaruan penelitian skripsi teman-teman. Nah, ini penting karena bagaimanapun juga penelitian teman-teman itu harus penelitian yang memiliki kebaruan. Jangan sampai penelitian-penelitian yang sudah usang teman-teman angkat kembali. Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan itu? Nah, teman-teman tentu harus melakukan studi literatur, menelusuri penelitian-penelitian paling tidak 10 tahun terakhir, dan sampaikan bahwa penelitian teman-teman itu memang belum pernah diteliti oleh orang lain. Atau teman-teman bisa memodifikasi penelitian yang sudah ada, atau teman-teman bisa mengambil salah satu variabel yang belum diteliti oleh orang lain. Itu bisa dijadikan jawaban aspek kebaruan atau novelty dari penelitian skripsi teman-teman. Pertanyaan ketiga atau pertanyaan selanjutnya, nah ini biasanya pertanyaannya ringan, tetapi kalau teman-teman tidak bisa menjawab juga akan fatal, ya teman-teman. Nah, biasanya pertanyaannya adalah ceritakan isi skripsi teman-teman. Nah, ketika teman-teman diminta untuk menceritakan seluruh atau isi dari penelitian skripsi teman-teman, maka teman-teman harus menjelaskan dari latar belakang sampai pada kesimpulan penelitian teman-teman. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Teman-teman mudah saja. Teman-teman tinggal baca atau hafalkan abstraknya. Abstrak itu menunjukkan intisari dari penelitian skripsi teman-teman. Itu sudah menunjukkan bahwa isi penelitian skripsi teman-teman itu ada di situ. Jelaskan saja atau mungkin dibaca saja. Kita masuk ke bab 1, ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang melatar belakangi penelitian skripsi kalian. Nah, tentu setiap penelitian itu pasti didasari oleh masalah, ya. Oleh sebab itu, teman-teman pelajari, pahami masalah yang teman-teman sampaikan pada bab 1 pada poin latar belakang. Kalau perlu, teman-teman tulis saja poin-poin penting yang melatar belakangi penelitian pada skripsi teman-teman, sehingga ketika ditanya, teman-teman tinggal menyampaikan dengan tegas yang melatar belakangi penelitian teman-teman adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu dari mana teman-teman menemukan masalah? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka teman-teman bisa menjawab bahwa masalah dalam penelitian ini ditemukan berdasarkan observasi awal, mungkin pada saat teman-teman PPL atau mungkin magang, atau mungkin ditemukan saat penelitian awal, atau teman-teman bisa berdasarkan pada need assessment atau analisis kebutuhan atau need analysis, ya.
Pertanyaan selanjutnya adalah apa tujuan penelitian skripsi kalian? Nah, tentu ini sudah teman-teman tulis di bab 1 bagian tujuan penelitian. Teman-teman tinggal sampaikan saja dengan tegas bahwa tujuan penelitian skripsi ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa rumusan masalah skripsi kalian? Nah, rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dalam skripsi teman-teman, yang nantinya akan dijawab pada bab 4 teman-teman. Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan apa rumusan penelitian dalam skripsi teman-teman, tinggal jawab saja apa yang teman-teman tulis pada bab 1 teman-teman. Jawab saja dengan tegas dan lantang poin-poin dalam rumusan masalah teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada bab 2. Biasanya Dewan Penguji dalam skripsi itu jarang sekali mengupas atau bertanya detail pada wilayah-wilayah bab 2 ya teman-teman. Namun teman-teman tetap mempelajari teori-teori yang mendasari penelitian pada skripsi teman-teman ya. Nah, biasanya di bab 2 itu yang ditanyakan adalah berkaitan dengan kerangka berpikir dalam penelitian skripsi teman-teman. Oleh sebab itu coba teman-teman pelajari lagi, pahami lagi kerangka berpikir dalam penelitian di bab 2 teman-teman itu. Sekarang kita masuk pada wilayah bab 3 yang berkaitan dengan metode penelitian. Tentu dosen penguji akan bertanya detail terkait dengan metode yang teman-teman gunakan dalam penelitian pada skripsi teman-teman. Nah, biasanya apa saja yang ditanyakan dalam wilayah bab 3? Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Jadi apa pendekatan yang teman-teman gunakan dalam penelitian skripsi teman-teman? Tentu ini disesuaikan dengan penelitian teman-teman ya. Apakah menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau mix method. Nah, yang kedua biasanya dosen penguji atau dewan penguji mempertanyakan alasan memilih lokasi penelitian tersebut. Nah, seringkali teman-teman dalam menjawab alasan mengapa lokasi itu dipilih, biasanya teman-teman menggunakan alasan yang sifatnya informal atau tidak ilmiah ya. Misalnya 1, letaknya strategis, atau kemudian yang kedua, orang tua bekerja di sekolah tersebut, atau kerabat bekerja di tempat tersebut sehingga birokrasinya mudah, atau yang ketiga, dekat dengan rumah. Nah, jawaban-jawaban atau alasan-alasan seperti itu tidak akan diterima oleh dewan penguji. Maka bagaimana jawaban yang ilmiah? Maka dasar pemilihan lokasi penelitian itu memang di sekolah tersebut atau di tempat tersebut itu memang terjadi masalah yang teman-teman temukan ya, atau mungkin alasan-alasan ilmiah yang lain. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang biasanya ditanyakan oleh dewan penguji adalah berkaitan dengan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Nah, jika teman-teman teknik pengumpulan datanya berupa mungkin tes, maka instrumennya adalah soal ya. Jika teknik pengumpulan datanya berupa observasi, mungkin teman-teman bisa menggunakan instrumen mungkin lembar observasi, kemudian ada checklist dan seterusnya. Jika wawancara, maka teman-teman bisa menggunakan instrumen yang namanya lembar wawancara. Berkaitan dengan instrumen penelitian, nah biasanya jika teman-teman meneliti berkaitan dengan hasil belajar atau prestasi belajar yang teknik pengumpulan datanya berupa tes, yang instrumennya berupa soal, biasanya dewan penguji akan menanyakan berapa jumlah soalmu, yang dibuat berapa, kemudian berapakah yang valid. Nah, tentu ini harus uji validitas ya teman-teman. Kemudian apakah soalnya reliable. Nah, instrumen penelitian itu harus valid dan reliable, maka teman-teman harus bisa menjawab sesuai dengan hasil dari uji validitas dan reliabilitas yang teman-teman uji. Kemudian pertanyaan yang mungkin bisa jadi ditanyakan oleh dewan penguji ketika ujian skripsi itu biasanya adalah apa atau bagaimana hasil penelitianmu. Nah, biasanya hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bab 4. Nah, ini adalah menjawab dari rumusan masalah yang teman-teman tulis pada bab 1. Nah, kalau ditanyakan hasil penelitian, maka
kuncinya hanya satu ya teman-teman. Kuncinya adalah jika skripsi itu teman-teman buat sendiri ya, dan teman-teman teliti sendiri, maka teman-teman tidak akan kesulitan dalam menjawab, karena teman-teman melakukan penelitian sendiri, hanya teman-teman yang tahu hasil penelitiannya. Oleh sebab itu, dalam menyusun skripsi memang harus jujur ya teman-teman, supaya ketika nanti ditanyakan oleh Dewan Penguji, teman-teman itu benar-benar memahami isi atau mungkin hasil penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, oleh sebab itu tinggal sampaikan saja apa yang teman-teman ketahui dalam penelitian dalam skripsi teman-teman itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mungkin ditanyakan oleh Dewan Penguji adalah berkaitan dengan kekurangan atau kelemahan penelitian pada skripsi teman-teman. Nah, tentu dalam menjawab kekurangan penelitian ini, maka hanya teman-teman yang tahu pada saat proses penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, yang nantinya kekurangan-kekurangan yang teman-teman temukan itu akan kalian tuliskan pada bab terakhir berkaitan dengan saran-saran yang nantinya kekurangan-kekurangan yang terjadi pada penelitian teman-teman itu dapat dijadikan acuan atau pembelajaran untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya biasanya Dewan Penguji akan menanyakan apa kesimpulan penelitian skripsi kalian. Nah, untuk menjawab itu tentu dalam menuliskan kesimpulan itu biasanya mengacu pada rumusan masalah yang kalian tulis pada bab 1 yang berkaitan dengan pertanyaan atau rumusan masalah yang nantinya akan disimpulkan pada bab terakhir. Nah, oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan kesimpulan penelitian, tinggal teman-teman jawab saja bahwa kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan apa yang teman-teman tulis pada bab terakhir. Itulah teman-teman beberapa kisi-kisi pertanyaan yang akan mungkin ditanyakan oleh Dewan Penguji saat ujian skripsi. Nah, teman-teman sekalian tetap semangat, tetap belajar, kemudian jaga kesehatan supaya nanti ketika waktunya ujian skripsi teman-teman bisa fit, kemudian performnya bagus, penampilannya juga bagus, kemudian terpenting adalah percaya diri. Oke teman-teman, semoga kisi-kisi yang saya berikan ini membantu teman-teman dalam ujian skripsi nanti. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu dan sukses selalu.